Kerajaan-kerajaan Nusantara meninggalkan catatan sejarah seperti prasasti hingga benda-benda lainnya, bahkan beberapa kerajaan masih memiliki istana yang masih ada hingga sampai saat ini. Dari banyak kerajaan yang ada di Nusantara, kerajaan di ujung Sumatera hingga Sulawesi rupanya meninggalkan jejak megah yang masih kokoh, yakni bangunan istana. Berikut beberapa istana kerajaan Nusantara yang masih ada dan masih tetap kokoh hingga saat ini. Keraton Kesultanan Ternate adalah istana milik Kesultanan Ternate yang cikal bakalnya dimulai tahun 1257. Keraton ini cukup luas, dengan latar belakang Gunung Gamalama, dan alun-alun serta pantai di depannya. Kini, Keraton Kesultanan Ternate kini menjadi aset budaya yang berharga di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate. Skala Brak awalnya merupakan sebuah suku yang menduduki Gunung Pesagi, Lampung. Suku ini terus berkembang hingga membentuk sebuah pemerintahan bernama Kerajaan atau Kepaksian Skala Brak. Kerajaan yang bercorak Islam ini runtuh pada abad ke-16 akibat perang. Namun, istana peninggalannya masih bisa dikunjungi hingga saat ini. Istana Kerajaan Skala Brak disebut dengan Lamban Gedung. Istana ini berbentuk panggung dan memiliki 2 lantai, sehingga perlu menaiki tangga bila ingin memasukinya. Di dalamnya terdapat beberapa ruang yang mirip dengan rumah adat rakyat, yakni ruang keluarga, belakang, kamar, dapur, dan ruang untuk mencuci perabotan. Dinding Lamban Gedung dihiasi ukiran ornamen tumbuhan dan hewan. Atapnya berbentuk runcing dan biasanya bagian loteng digunakan untuk penyimpanan barang. Beralih ke Pulau Sumatera, ada Istana Siak Sri Indrapura yang berlokasi di Kabupaten Siak, Riau. Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Mahmud Syah. Konon, kata Siak diambil dari nama tumbuh-tumbuhan yaitu, siak-siak, yang banyak ditemukan di Buantan, pusat kerajaan. Istana Siak Sri Indrapura memiliki luas 32.000 meter dengan arsitektur bercorak Melayu, Arab, dan Eropa. Istana ini terdiri dari 2 lantai. Pada lantai pertama, terdapat 6 ruangan yang difungsikan sebagai ruang tunggu tamu. Sementara untuk lantai kedua, terdapat 9 ruangan yang berfungsi sebagai tempat istirahat Sultan Siak dan para tamu istana. Keraton Kasepuhan Cirebon didirikan oleh Pangeran Cakrabuana pada masa perkembangan Islam atau sekitar 1529. Keraton ini merupakan perluasan dari Keraton Pakungwati, keraton tertua di Cirebon. Keraton Kasepuhan difungsikan sebagai tempat para pendiri Cirebon bertahta, sekaligus menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Cirebon. Tembok bata merah mengelilingi halaman depan Keraton Kasepuhan. Di dalamnya terdapat pula pendopo yang masih terpelihara dengan baik. Keraton ini memiliki 2 gerbang. Pintu gerbang utama terletak di sebelah utara berupa jembatan dan dinamakan Kretek Pangrawit, sedangkan pintu gerbang kedua berada di selatan kompleks keraton dan disebut Lawang Sanga Pintu 9. Di kota Tidore, Maluku Utara, terdapat istana peninggalan Kesultanan Tidore yang masih berdiri hingga kini. Istana Kesultanan Tidore ini juga dikenal dengan nama Kedaton Kie. Berlokasi di area perbukitan yang menghadap ke laut, membuat Istana Kesultanan Tidore kian menarik untuk dikunjungi. Kedaton Kie didirikan pada tahun 1810 silam, di masa pemerintahan Sultan Tidore ke-28. Bangunan depan Kedaton berbentuk prisma dengan atap limasan segi 6 dan bagian belakangnya berbentuk persegi panjang dengan atap limasan seperti trapesium. Istana yang ditemui saat ini bukan bangunan asli karena pada tahun 1912 terjadi konflik internal yang mengakibatkan Istana Kesultanan Tidore rusak parah. Bergeser ke Pulau Jawa, pesona Istana Keraton Sumenep masih dapat dikunjungi di Kelurahan Pajagalan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Keraton Sumenep merupakan warisan Raja-Raja Sumenep dan juga merupakan karya monumental di masa pemerintahan Panembahan Sumolo. Keraton Sumenep dibangun pada tahun 1781 oleh Lau Piango yang berkebangsaan Tiongkok. Konsep rancangan bangunannya memadukan gaya Jawa, Arab, Tiongkok, dan Eropa.
Gerbang Keraton Sumenep dikenal dengan nama Labang Mesem, yang berarti gerbang tersenyum. Nama tersebut diambil untuk menggambarkan keramahan warga Sumenep. Saat ini, sebagian keraton difungsikan sebagai museum dan dikelola oleh pemerintah setempat. Tidak hanya di Sumenep, Jawa Timur, keraton lainnya juga dapat ditemukan di Yogyakarta, yakni Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Keraton yang berdiri pada 1755 ini merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sampai saat ini, Keraton Ngayogyakarta masih digunakan untuk kediaman Sultan. Namun begitu, ada beberapa bagian dari keraton yang bisa dikunjungi publik sebagai destinasi pariwisata sejarah. Di dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, terdapat banyak bagian bangunan. Sebagian besar digunakan sebagai tempat tinggal Sultan dan keluarga serta abdi dalam keraton. Jika berkunjung ke sini, kita bisa mendapati museum yang dipenuhi dengan artefak kuno. Selain itu, ada juga pertunjukan seni budaya yang dikelola oleh Kawedanan Krida Mardawa. Keraton Kasunanan Surakarta didirikan oleh Susuhunan Pakubuwono II, Sunan PB II, pada tahun 1744 sebagai pengganti Keraton Kartasura yang rusak akibat geger pecinan pada tahun 1743. Salah satu bangunan bertingkat yang menarik di Keraton Kasunanan yaitu Menara Sangga Buwana yang memiliki tinggi 30 meter. Menara ini didirikan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono III pada tahun 1782 sekaligus sebagai tempat memata-matai Belanda pada masa penjajahan. Istana Al-Watsihoe Bila Sambas merupakan istana dari Kesultanan Sambas yang didirikan tahun 1866 Masehi yang terletak di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Lebih tepatnya, Istana Al-Watsihoe Bila berdiri di pinggir pertemuan antara Sungai Subah, Sungai Sambas Kecil, dan Sungai Teberau. Jika berkunjung ke istana ini, kita akan terkesima begitu disambut dengan gerbang yang berbentuk segi delapan. Kompleks Istana Al-Watsihoe Bila terdiri dari 3 bangunan. Adapun bangunan utamanya terletak di bagian tengah. Sultan Sambas dahulunya melakukan aktivitas sehari-hari di bangunan tengah tersebut. Sementara itu, bangunan di sisi kiri digunakan untuk menyambut tamu dan bangunan di sisi kanan untuk menyiapkan kebutuhan Sultan dan keluarganya. Masih di Pulau Sumatera, Istana Maimun Medan berdiri dengan gagah di kota Medan, Sumatera Utara. Istana ini diyakini menjadi saksi bisu dari kejayaan Kesultanan Delhi di masa lalu. Istana Maimun didirikan pada tahun 1888 di atas tanah seluas 2.772 meter persegi. Istana ini memiliki 30 ruangan yang tersebar di 2 lantai. Kendati sudah berusia ratusan tahun, keindahan istana ini masih melekat hingga sekarang. Daya tarik khusus Istana Maimun terletak di ruangan utamanya. Di sana terdapat tahta yang didominasi warna kuning, lengkap dengan ornamen tradisional khas Kesultanan Delhi. Gaya arsitektur istana ini juga tidak kalah menarik. Dari luar istana, kita sudah bisa melihat perpaduan unsur budaya Melayu bergaya Islam, Spanyol, India, dan Italia. Beranjak ke Pulau Bali, ada Puri Saren Agung yang berlokasi di Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Puri ini merupakan saksi bisu Kerajaan Ubud. Sejak akhir abad ke-19, Puri Saren Agung dijadikan sebagai pusat pemerintahan sekaligus kediaman resmi keluarga Kerajaan Ubud. Kini, Puri ini difungsikan sebagai museum dan pusat kesenian tradisional Bali. Puri Saren Agung kental dengan arsitektur bangunan tradisional khas Bali. Hal tersebut tampak jelas pada ornamen ukir dan detail di setiap sisi bangunan. Dindingnya pun terbuat dari batu bata merah yang dihias dengan relief dan ukiran tradisional. Ciri khas ini semakin menambah nilai estetika Puri Saren Agung. Pintu masuknya sangat fenomenal di kalangan wisatawan. Umumnya, wisatawan berfoto di pintu masuk Puri karena dihiasi ukiran batu dan ukiran khas berwarna keemasan.